Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke sekarang bagian 4 ya. Bagian 4 menjelaskan tentang perbandingan nilai atau statistik yang ada di program Excel ini. Bagi rekan-rekan yang masih belum nonton video yang pertama, kedua, dan ketiga, silahkan klik di pojok ini ya. Itu yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang ini masuk ke bagian yang keempat ya. Ada baiknya nonton dari awal penjelasannya biar nyambung ya. Sedikit informasi bahwa ini adalah aplikasi Excel atau program Excel khusus untuk rekapitulasi secara otomatis nilai ujian madrasah atau pondok pesantren, nilai ujian imtihan dauri atau IMDA gitu. Baik, ini kita masuk ke perbandingan nilai ya. Di sini di sheet ini ada P nilai. Ini maksudnya perbandingan nilai. Perbandingan nilai itu ini di ranking, fun itu di ranking dari yang nilai tertinggi sampai terendah. Jadi ini yang tertinggi, ini sampai yang terendah. Tuh di IMDA 1, IMDA 2 dan IMDA 3, kemudian total secara keseluruhan 1, 2, dan 3. Jadi urut yang paling atas ya yang paling tinggi, yang paling bawah yang paling rendah, diikuti dengan nilainya kelas pengajar dan penguji. Maksudnya penguji ini yang membuat soal ujiannya. Kemudian data ini terangkum di sini. Terangkum di sini diambil 10 tertinggi, 10 dengan nilai teratas, dan yang sebelah sini yang merah adalah 10 dengan nilai terendah. Jadi ini IMDA 1 nilai tertinggi 10 nilai tertinggi, IMDA 2, kemudian IMDA 3, kemudian secara keseluruhan gabungan 1, 2, 3. Yang sebelah sini tertinggi, yang sebelah sini adalah yang terendah. Fungsinya apa? Fungsinya ini kita dapat mengambil evaluasi dari sini. Dengan melihat nilai yang tertinggi ini kita bisa melihat tentunya kan madrasah dimanapun atau sekolah dimanapun menginginkan muridnya itu mendapatkan nilai yang baik. Nah, kita bisa melihat fun yang mendapatkan nilai baik itu kira-kira penyebabnya apa, sehingga bisa diaplikasikan atau digunakan pada fun yang nilainya rendah. Jadi di sini ya tergantung kondisional ya penyebabnya atau apa itu ya rembukan antar dewan guru untuk melihat apa yang kemudian menyebabkan fun ini mendapatkan nilai tinggi, kemudian melihat di sini fun ini mendapatkan nilai rendah. Yang tinggi ini untuk ditiru bagaimana sekiranya juga terjadi pada nilai yang rendah, kemudian yang nilai rendah ini dievaluasi sekiranya tidak terus mendapatkan nilai rendah untuk fun itu begitu. Nah, di sini kita lihat ya, di sini yang tertinggi di IMDA 1 itu perbesan gitu loh. Kemudian nilainya ini 88,42, kelas ini wali kelasnya, kemudian pengajar dan penguji. Nah, di sini pengajar dan pengujinya sama satu orang ya. Nah, ini kemungkinan bisa kita ambil kesimpulan bahwa fun dengan orang pengajar dan penguji yang sama ini bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, ya mungkin bisa begitu ya, tidak pasti ya, hanya ya ya rembukanlah antar dewan guru kira-kira apa. Nah, di sini kita lihat yang fun pengajar dan pengujinya sama, ini 1, kemudian di sini 2, kemudian di sini 3 ya, 3 fun. Kemudian yang IMDA 2 ini 1, kemudian cuman 1, IMDA 3 1, 2, kemudian secara keseluruhan 1 yang sama 2, kemudian 2 cuman ya. Jadi yang dengan pengajar yang sama, penguji dan pengajar yang sama, ini kemungkinan ini karena per IMDA ada ya, per IMDA ada dengan penguji dan pengajar yang sama.
Ini kemungkinan memang penguji dan pengajar yang sama bisa mendapatkan nilai yang tinggi, atau memang funnya yang mudah. Di sini fun pervesan IMDA 2 masuk 10 tertinggi. Fun pervesan IMDA 2 kelas 2 maksudnya. Ini IMDA 2 kelas 2 masuk tertinggi lagi. Kemudian kelas 2 di sini masuk tertinggi lagi. Kemudian di sini malah secara keseluruhan pervesan IMDA kelas 2 itu tertinggi. Nah, ini bisa jadi karena memang pengajar yang sama atau karena hal yang lain bisa dirembukan untuk ditemukan dan dijadikan sebagai evaluasi. Ya memang sebetulnya ya memang penguji itu ya tidak seharusnya sama dengan pengajar. Pengajar ya pengajar, pengujinya harus beda orang. Karena kalau pengajarnya itu plus menguji, ya tinggal yang diajarkan ya ini diujikan. Jadi hanya pikiran satu orang. Kalau seumpama pengajaran penguji ini beda orang, maka yang diajarkan ini harus memang secara keseluruhan. Khawatir ada yang malah tidak dijelaskan, ini dimasukkan ke ujian oleh pengujinya. Sebetulnya untuk lebih efektifnya ujian ini memang pengajar dan penguji itu memang harus beda orang. Nah ini ya kebijakan masing-masing madrasah. Kalau ini tidak masalah ya tidak masalah. Kalau kemudian ini diinginkan evaluasi atau ujian itu memang sesuai dengan apa yang sebagaimana ujian, maka pengajar dan penguji tentunya harus beda orang. Nah itu ya kira-kira begitu. Kemudian ini yang 10 terendah. 10 terendah ini saya warnai ya, di sini ya belum tidak saya warnai. Kalau yang terendah ini diwarnai ketika dalam satu IMDA ini ada penguji yang sama atau pengajar yang sama dengan yang masuk dalam 10 nilai terendah, maka akan diwarnai merah seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada yang merah ya, ada Ustadz Hambali 2 kali, kemudian Ustadz Hurul Haris 2 kali, kemudian Ustadz Abdul Hayy 1, 2, 3 kali. Nah ini, nah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan yang dijadikan evaluasi ya bisa karena memang funnya yang sulit, sehingga untuk pengajar ini mengevaluasi itu bagaimana sekiranya khusus pelajaran ini karena masuk 10 nilai terendah ini lebih ditekankan lagi pengajarannya, apa ditambah dengan hafalan dan semacamnya, dibikinkan tamrin beberapa kali sebelum ujian atau usaha-usaha yang lain sekiranya nanti tidak masuk untuk IMDA 2-nya, nanti tidak masuk lagi ke 10 terendah. Nah, kita lihat di sini yang masuk di 10 terendah di IMDA 1 kemudian masuk 10 terendah di IMDA 2. Kita lihat Nahwu kelas 5 ya, Nahwu kelas 5 ini Nahwu kelas 5. Kemudian Sorof kelas 5, Sorof, ini Sorof kelas 5. Kemudian Lughat Arab kelas 4 ya, Lughat Arab kelas 4. Tarikh kelas 5. Ini tarikh kelas 5. Ini IMDA 1 masuk 10 terendah, IMDA 2 10 terendah lagi. Nah, jika ada yang seperti ini, itu ya perlu dievaluasi, apa memang karena pengujinya yang membuat soal ujian terlalu sulit, atau pengajarnya yang memang tidak mengajarkan bukan tidak mengajarkan ya, tidak mengajarkan apa yang ya kurang tepat lah, pengujinya menguji ke sana, pengajarnya mengajar ke sana gitu loh, tidak satu arah, atau memang begitu, atau memang murid-muridnya atau funnya yang memang terlalu sulit gitu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari sini, dicari kira-kira kenapa sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan selanjutnya. Begitu. IMDA 3 ya seterusnya seperti itu. Tinggal terutama sekali adalah yang IMDA 1 masuk nilai terendah, IMDA 2 terendah lagi, IMDA 3 terendah lagi begitu. Ini sangat perlu untuk dievaluasi
kira-kira kenapa. Nah itu gitu. Nah, jadi fungsinya untuk perbandingan nilai ini seperti itu. Kemudian secara kesimpulan ya seperti ini ya. Hal lain yang bisa diambil dari perbandingan ini ya tentu masih ada gitu. Ya tinggal kita cari kira-kira diperkirakan dari statistik ini itu kira-kira apa yang menjadi problem, kemudian bisa dicari nanti solusinya seperti apa. Baik begitu. Kemudian di sini ini enggak ya, enggak usah. Ini hanya khusus sekolah di sini aja. Baik. Kemudian ini yang dalam satu tahun sekarang. Jadi ketika misalkan aplikasi ini dipakai pada tahun ajaran 1442/43, maka yang muncul di sheet ini adalah 1442/1443. Jadi hanya yang sekarang. Jadi untuk tahun sekarang selama 1 tahun yang muncul di sheet perbandingan nilai ini. Kemudian yang VD IMDA ini adalah view data IMDA lah, apa ya sama lah perbandingan selama 4 tahun. Jadi di sini akan memunculkan perbandingan selama 4 tahun karena di sini masih kosong ya, tidak ada nilainya ya kosong. Nanti di sini ada perbandingan dan seterusnya. Nah ini akan muncul kalau data yang di sini ini sudah kita melakukan pengarsipan dan ini dikosongkan ya, melakukan pengarsipan, maka akan masuk ke sini. Oke, kita lanjut ya. Kalau mau mengarsipkan itu tahunnya dicek dulu, sesuaikan dulu dengan tahunnya yang sekarang gitu. Tahun ini ujian tahun berapa gitu, ini disesuaikan dulu tahunnya. Koreksi dulu, takut tidak sama nanti ya. Kemudian ini juga ya disesuaikan dulu, nilai terkecil berapa, fun pokoknya berapa, baru diarsipkan. Nah, gitu ya. Ini coba kita arsipkan ya. Data sudah benar, ini diberi seperti ini karena ya sebagai pengingat, khawatirnya belum selesai kok sudah diarsipkan gitu. Jadi ini dikasih seperti ini. Kalau memang sudah betul semuanya, sudah selesai semuanya, tinggal klik OK. Kemudian silahkan pastekan di tahun 1 karena memang di sini masih belum terisi sama sekali, maka dipaste ke tahun 1. Nah, ini yakin sudah benar, yakin. Nah ini masuk ke pengarsipan, sudah masuk. Di sini nanti tahun keduanya dan seterusnya. Di sini adalah tahun ketiga, kemudian di sini adalah tahun keempat karena perbandingan nilai ini berlaku selama 4 tahun. Kembali lagi ke view data. Nah, ketika sudah diarsipkan maka muncul di sini. Jadi IMDA 1 kelas 1 ibtidaiyah. Nah, nilainya ini untuk fun ini tahun ini. Tahun 1442, 1443. Kemudian IMDA 2-nya ini, IMDA 3-nya ini, kemudian secara keseluruhan adalah ini. Itu. Selanjutnya ke bawah ya terus seperti itu, sama. Nah, di sini pewarnaan ini sama dengan yang kemarin ya. Yang kemarin di indeks itu ya sama dengan ini. Persis. Jadi perbandingannya yang berwarna biru berarti nilai berapa sampai berapa, hijau nilai berapa sampai berapa, itu sama dengan ini. Kemudian lanjut kita ya, lanjut ke mana tadi? Nah ini lanjut ke sebelah sini. Di sini ada statistik ya, statistik. Jadi di sini tahun 1442, 1443 kelas 1 ibtidaiyah itu selama 1 tahun nilainya adalah 66,50. Nanti di tahun kedua kelas 1 ini nilainya berapa. Kalau turun kita ya evaluasi kira-kira apa penyebabnya kok turun. Nah gitu-gitu. Kalau naik ya bagus. Nah, ini yang yang apa namanya, yang secara keseluruhan IMDA 1, 2, 3.
Kemudian yang ini itu adalah IMDA 1, IMDA 2, dan IMDA 3. Biru IMDA 1, kuning IMDA 2, abu-abu IMDA 3. Di sini kelas 1 kita evaluasi sebagai baik karena 1, 2, 3 ini naik terus kan. Nah, itu. Nanti di tahun kedua ini juga muncul sama dengan ini, dan statistiknya ini sesuai nilai di tahun itu, di tahun kedua itu. Nah, selanjutnya sama seperti itu. Sama, ya. Ini adalah perbandingan nilai per kelas per tahun. Itu ya. Kemudian lanjut di sebelah sini. Ini kesimpulan ya, kesimpulan dari sini. Kalau di sini kan juga menampilkan fun-nya. Jadi nilai fun-nya segini gitu. Kalau di sini disimpulkan menjadi kelas. Jadi kelas 1 IMDA 1 ini dapat nilai berapa, IMDA 2 berapa, dan seterusnya. Ini kelas. Kalau di sini kan masih memperlihatkan fun. Kemudian ini lebih diperkecil lagi menjadi kelas. Jadi IMDA 1 kelas 1 itu segini, IMDA 2 kelas 1 itu segini, secara keseluruhan segini. Nah, nanti ketika di tahun kedua terisi, maka di sini akan muncul statistiknya seperti apa. Jadi ini kan IMDA 1 secara keseluruhan. Ini ambil total semadrasah ya. Jadi IMDA 1 semadrasah itu 61,36. Di sini 63. Di sini 63,97. Di sini 62,95. Jadi melihat data ini, maka madrasahnya, ini madrasahnya bukan kelasnya. Ini secara keseluruhan baik karena dari IMDA 1, IMDA 2, dan IMDA 3 untuk tahun ini selalu naik. Jadi dari IMDA 1 ke IMDA 2 naik, dari IMDA 2 ke IMDA 3 naik. Ini bagus ya, evaluasinya bagus, walaupun ya nilainya ya 6 gitu. Tapi karena terus naik ini secara statistik kita anggap baik. Kemudian lanjut ke belakang yang tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat ini ya sama kayak itu kira-kira. Jadi di sini masih kosong karena memang tidak ada ya tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempatnya kosong. Kemudian lanjut di sini. Nah, di sini adalah ranking per kelas. Ranking per kelas selama 1 tahun ajaran itu ini. Jadi pada tahun ini ya, pada tahun 1442 1443 ini yang mendapatkan nilai tertinggi itu kelas 2. Kemudian kelas 3, kelas 4, kemudian kelas 1, dan yang dapat nilai terendah ini kelas 6 gitu. Ini munculnya di sini. Ini adalah statistiknya. Jadi untuk tahun 1 warna biru gitu loh. Nanti ketika IMDA tahun kedua terisi, maka tahun kedua itu statistiknya atau ininya ini dengan menggunakan warna oranye. Tahun ketiga abu-abu, kemudian tahun keempatnya kuning gitu. Ini selama IMDA 1 ya. Kemudian ini selama IMDA 2, kemudian IMDA 3, kemudian ini gabungan IMDA 1, IMDA 2, IMDA 3. Jadi selama 1 tahun ajaran 1442 1443, 1 tahun penuh 1 2 3 ini tertinggi ini gitu ya, dan seterusnya. Statistiknya ya ini sama dengan yang tadi. Nah, yang namanya statistik tentu kita memperhatikan itu yang tinggi dan yang bawah gitu loh. Jadi dari itu kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil evaluasi. Yang tertinggi untuk dipertahankan, yang rendah untuk dinaikkan gitu loh. Jadi setiap selesai ujian ini tentu kita harus mengevaluasinya gitu loh. Baik, kira-kira seperti itu ya. Kemudian
Yang lain sudah. Kalau ini nggak dipakai ya, ini rencana saja tapi belum dipakai. Sama dengan ini adalah perencanaan yang belum dipakai dan belum bisa saya jelaskan. Jadi untuk perbandingan nilai kira-kira ya seperti itu. Oh ya, kemarin di bagian pertama ada yang belum saya jelaskan ya, dan nyambung ke ini, ke apa namanya, ke statistik ini. Repot ngomong statistik. Nyambung ke statistik ini, yang dimasukkan ke statistik itu adalah nilai asli, bukan nilai yang sudah diindeks, ya. Sama dengan yang masuk ke kejuaraan itu adalah nilai yang asli. Nilai yang asli di sini, yang belum diindeks. Jadi untuk kejuaraan ini menggunakan nilai asli yang tidak diindeks, baik indeks dengan nilai raport ya, dengan apa namanya, dengan pembulatan nilai raport, atau indeks cuma-cuma seperti ini, atau indeks dengan tamrin seperti ini. Itu tidak dipakai di perbandingan nilai, tidak dipakai di perbandingan nilai yang 1 tahun ini atau yang 4 tahun ini, juga tidak dipakai di kejuaraan. Jadi tiga-tiganya ini menggunakan nilai yang asli. Baru yang kenaikan kelas atau raport itu sudah berubah dari nilai aslinya karena sudah melewati beberapa kali, atau ya 1 kali atau beberapa kali katrol nilai atau indeks nilai, atau ya pembulatan, walaupun tidak diindeks tapi pembulatan di nilai raport ini sudah terhitung sebagai kenaikan kelas ini. Itu begitu. Kalau misalkan teman-teman di madrasahnya masing-masing tidak mau menggunakan pembulatan ini, jadi sama sekali tidak mau menggunakan sama sekali tidak mau menggunakan katrol nilai atau pembulatan raport juga tidak mau dipakai, kenaikan kelas mau menggunakan nilai yang asli, yang memang asli. Nah, ini maka melihatnya di sini. Nah, itu kenapa di sini saya cantumkan jumlah nilainya, kemudian yang tidak naik berapa, yang naik berapa, kemudian di raport juga ada. Ini untuk pilihan teman-teman atau madrasah-madrasah masing-masing itu mau kebijakannya mau pilih yang mana, itu begitu. Jadi bisa menggunakan yang sudah dibulatkan di nilai raport atau bisa menggunakan nilai yang asli di sini. Oke. Jadi sekian untuk bagian keempat ini. Semoga ini bermanfaat ya. Sekali lagi untuk yang butuh filenya tuliskan emailnya di kolom komentar, gitu ya. Biar bisa dikirim filenya melalui alamat email yang dicantumkan nanti. Nah, sebelum diakhiri, ini tadi yang pengarsipan nilai itu setelah diarsipkan ini dikosongkan. Lihat tadi tidak saya jelaskan ya, pengarsipan itu ini tinggal diklik ini kopinya diklik. Ini kalau ketika diklik maka terkopi ya, terkopi. Gitu kan ya. Jadi diklik copy kemudian ganti ke masuk ke sini ke arsip dan dipastekan, itu juga klik itu. Oke. Lanjut ke sini, ketika sudah diarsipkan maka ini dikosongkan nilainya ya. Nah, sebelum saya kosongkan nilainya, ini ya, misalkan ini sudah tahun kedua, jadi ini sudah masuk ke tahun kedua, sudah dikosongkan dan ngisi tahun kedua, gitu kan. Kemudian mau kita arsipkan. Ini diklik. Yakin sudah benar, kita klik OK, yakin. Nah, ini tidak otomatis pindah ke sini, ke arsip. Tidak otomatis pindah ke sini. Itu kenapa? Karena tahunnya masih belum diubah. Gitu ya. Escape dulu.
Kalau ini sudah disesuaikan, jadi kan tahun 1442 sudah diarsipkan tadi ya, ini lanjut ke tahun kedua. Nah, ini kita pindah ke tahun kedua dulu, pindah ke tahun kedua. Lalu di sini kita copy arsip. Nah, ini langsung masuk ke sini, langsung pindah sheet secara otomatis dan kita pastekan di sini. Nah, itu. Ini tidak usah saya klik ya karena belum tahun kedua. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini untuk tahun keduanya begitu, nanti tahun keduanya, dan yang lain ya sama. Nah, setelah diarsipkan, dikembalikan ya ke tahun yang 4243. Setelah diarsipkan selesai, maka ini kosongkan kolom untuk melanjutkan ke tahun kedua. Ini klik. Nah, sebelum mengosongkan kolom pastikan sudah diarsipkan terlebih dahulu. Tadi sudah ya, sudah diarsipkan, maka klik OK. Agak lama, kolom nilai sudah dikosongkan, klik OK. Nah, itu secara otomatis juga nyimpen tadi ya, makanya ada loading sedikit. Nah, ini sudah masuk ke IMDA 2 dan kita mengisi untuk kebutuhan, bukan IMDA kedua, tahun kedua. Tahun keduanya tahun disesuaikan lagi gitu ya. Ini masuk tahun kedua, dan yang perbandingan nilai selama 1 tahun itu menjadi kosong. Nah, ini menjadi kosong ya. Kalau di sini ada NA begini ya nggak masalah, karena memang nilainya masih kosong, jadi ada error begitu. Nah, ini nanti lanjut ke tahun kedua. Sekian dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.